Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi anak-anak. Yuk, bisa yuk. Kita tetap belajar seperti ini, tetap belajar dalam dunia jaringan, dunia internet. Ini kan yang kalian harapkan dari dulu. Tidak sekolah selama 1 tahun lebih malah. Ini yang kalian impikan, sekarang menjadi kenyataan. Yuk, bisa yuk. Aduh. Ya, tapi mau gimana lagi, namanya juga lagi keadaan seperti ini kan. Pemerintah juga tidak mengizinkan untuk tatap muka langsung. Jadi ya mau tidak mau kita tetap belajar dengan cara daring. Oke, ini materi tentang produk kewirausahaan produk kreatif ya, tentang kewirausahaan produk kreatif bagi pebisnis muda kalian nanti di masa depan. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan. Langsung saja ke materi ya. Kemarin kita sudah mempelajari yang namanya hak atas kekayaan intelektual, di mana ide-ide pemikiran kalian kalau udah punya produk sendiri itu wajib dibakukan. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya, itu tentang konsep desain prototipe produk barang atau jasa. Konsep desain prototipe produk. Apa sih Pak konsep desain prototipe? Prototipe itu apa sih Pak? Prototipe ya. Prototipe itu atau desain itu adalah gambaran awal ketika kalian ingin membuat produk, membuat suatu yang menjadi ciri khas. Misalnya awalnya kalian menjual barang atau baju milik orang lain ya, skincare kalau yang cewek milik orang lain. Nah, kalian ingin memproduksi baju atau skincare kalian sendiri ya, itu kalian wajib membuat yang namanya prototipe dulu atau gambaran awal produk apa yang kalian, misalnya kalau baju bahannya dari apa, terus warnanya, terus pendesainnya, desain bajunya seperti apa, itu wajib kalian harus punya ya. Sebagai langkah awal nih, produk enak enggak nih dilihatnya, dirasakannya ya. Bentuk awal deh, itu namanya prototipe. Tuh dalam bentuk barang. Kalau dalam bentuk jasa apa, misalnya kalian jasa apa ya, kalau jasa itu jasa antar barang. Misalnya kalian tadinya ikut ke perusahaan orang lain, kalau di sini Ojek ya, kalian punya cara sendiri dalam mengirimkan barang dalam jasa gitu. Misalnya pengirimannya lebih akurat, lebih ramah dan lain sebagainya. Itu harus ada yang namanya konsepnya dulu, prototipenya dulu, caranya dulu, gimana sih prosesnya biar beda sama orang lain, biar tidak sama dengan cara orang lain, biar tidak sama dengan desain orang lain. Itu wajib ada yang namanya prototype. Itu yang dikatakan prototype atau bentuk awalan usaha kalian, jenisnya ya. Tuh, yang kedua apa sih manfaatnya? Manfaatnya jelas ya. Pertama adalah sebagai bahan uji coba. Jadi kalau kalian nanti buat produk baju, itu jangan langsung diproduksi secara banyak. Kalian buat 1 atau 2 dulu aja prototipenya. Kalau misalnya skincare atau make up, barang-barang make up itu kalau make up, misalnya contoh make up itu bahan-bahan make upnya dulu dari apa gitu. Di kalian buat jangan banyak, sedikit aja. Kalian coba tes dulu cocok atau tidak barang tersebut dengan pasar. Kalian mungkin bisa tanyakan dulu ke orang tua kalian, "Ma, ini gimana bajunya? Ma, ini gimana desainnya?" Atau kalau dalam bentuk jasa, "Ma, ini gimana jasa saya yang akan saya keluarkan dalam, misalnya kalau saya mengantar barang ini dengan cara seperti ini, dengan pakaian yang ada pakaian khusus mungkin, atau dengan cara yang khusus, atau dengan kendaraan yang khusus." Itu bisa dijadikan
prototipe kalian ya. Yang kedua adalah untuk menguji coba performa perencanaannya, ternyata laku nih, oh iya bagus, lanjutkan dalam bentuk diproduksi dengan cara massal. Kalau jelek otomatis kalian harus ada yang dirubah tuh ya. Biasanya adalah tahapan-tahapan pembuatan prototipe ya. Gimana Pak cara membuat prototipe? Ya pertama idenya dulu apa nih, idenya prototipe tuh ya. Kalau ya sama aja seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau nggak ada ide ya bingung. Nah, misalnya, tapi lebih mudahnya misalnya kalian awalnya sudah menjual barang-barang atau produk-produk orang lain. Sekarang udah banyak nih dari kalian, saya tahu beberapa dari kalian ya sudah berjualan online. Itu bagus, baik banget. Pertama kalian menjualkan barang orang lain. Langkah yang kedua adalah kalian membuat produk sendiri. Misalnya kalian tadinya menjual kerudung orang lain atau baju orang lain. Nah, setelah itu kalian buat produk sendiri dengan kualitas sendiri, dengan harga sendiri. Nah, tapi di sini kalian harus agak ribet sedikit. Karena kalian harus mencari bahan ternyaman, terasik baik bagi kalian supaya dapat diterima di pasar. Kumpulkan idenya dulu apa nih? Oh ternyata saya tadinya berjualan baju atau berjualan skincare atau berjualan kerudung gitu. Tapi beberapa kerudung yang saya jual kemarin ada bahannya yang gak enak nih, ini masyarakat ada yang gak suka nih pelanggan saya. Kalian cari sendiri resepnya, kalian cari sendiri formulanya, bahan apa yang banyak diterima oleh pengunjung, dan kalian buat sendiri. Ide dirumuskan, ya itu perumusan tadi, warnanya mungkin dari bahannya, dari segi harganya, dari segi pemasarannya, itu kalian harus pikirkan juga. Prototipe ya, pendesainan, desain bajunya, desain kerudungnya seperti apa ya. Jadi bukan hanya bahan jadi kerudung, enggak ya. Kalau bisa tuh kerudung desainnya mungkin ada gambar, ada gambar-gambarnya, ada model-modelnya, ada palet-paletnya ya. Tuh kalau dari alat-alat kecantikan saya juga kurang paham sih ya, cuma mungkin kalian bisa tahu sendiri. Mungkin kalau dari jasa ya, misalnya kalian jasa antar barang jasa, mungkin dari cara pengantarannya, ide pengantarannya gimana, mungkin lebih menarik, ada giveaway-nya atau mungkin ada gratis ongkirnya setelah 3 kali 4 kali pengiriman barang, mungkin ada diskon bulanan gitu dan lain sebagainya, terserah. Itu bagian daripada prototype atau caranya itu dalam pembuatan prototipe. Kelebihannya ya meningkatkan efisiensi itu. Kalau pokoknya enak kalau kalian udah punya prototipe itu, contohnya iya udah punya gambaran, oh misalnya nanti ketika kita membuat baju atau membuat kerudung atau membuat produk kecantikan, ini udah laku kok pada pas yang permulaan, pas kita buat awalnya contohnya aja udah diterima baik kok, apalagi ketika dia udah diproduksi massal otomatis banyak yang suka. Tuh tidak menghemat dan juga tidak menghamburkan anggaran biaya. Kalau kalian tidak membuat prototipe, tiba-tiba kalian membuat produk massal, contohnya saya tadinya berjualan baju, saya mau buat desain baju sendiri lah, nggak usah ada contoh-contohnya, saya udah paham kok masyarakat seperti apa. Tiba-tiba memproduksi baju dengan massal, kalian banyak langsung 100 kodi misalnya, ternyata bahan tersebut tidak diuji coba terlebih dahulu, tidak tahu, karena masyarakat juga melihat dulu ini produk baru nih, kenapa kita tidak tahu gitu kan. Terus banyak kayak gini nggak suka, akhirnya kan kalian akan menjadi ada yang namanya kegagalan di sana. Artinya prototipe ini wajib ada ketika kalian ingin membuat usaha kalian sendiri itu berjalan dengan lancar itu. Dan juga akurat. Kenapa akurat? Kok bisa akurat? Ya datanya akurat, misalnya kalian dari satu bahan itu kalau kalian buat satu bahan, otomatis kalian tahu ini pengeluaran anggaran biayanya berapa, terus kita harus jual juga berapa, dari satu dulu atau dari 2 dulu lah prototipe itu. Ini pembuatan bahannya sekitar 2 hari atau 1 hari dalam
dalam satu baju itu 1 hari baju misalnya, atau 2 hari baju, atau dalam seminggu kita bisa buat tiga baju atau 5 baju yang akan kalian buat, atau kerudung gitu. Nah dari situ, dari data-data tersebut kalian otomatis sudah paham. Jadi ketika kalian penjualan tidak ada yang namanya omset berlebihan atau juga ada yang namanya kekurangan omset seperti itu, karena sudah ada gambaran awalnya bahwa satu baju itu bisa dibuat dalam waktu 1 hari atau 6 jam, atau mungkin 1 jam satu baju seperti itu. Jadi dalam 1 hari bisa membuat 24 baju seperti itu. Sudah ada gambar-gambarannya. Jadi saya harap bagi kalian pengusaha-pengusaha muda ke depannya, kalau mau menjadi pengusaha yang sukses kalian dan membuat produk sendiri, membuat barang sendiri, kalian wajib yang namanya membuat prototype. Prototype itu apa? Yaitu bentukan awal yang akan kalian pasarkan atau kalian dapatkan. Uji cobanya dulu deh, lebih simpelnya seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan cara mengumpulkan ide, mengumpulkan gagasan, percobaan dulu lah, uji coba. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Setelah terakhir dibuat, diproduksi, dievaluasi. Oh ini ternyata ada kekurangan-kekurangan dalam prototipe saya nih, mungkin dari desain bajunya, dari bentuknya, dari ukurannya, dari harganya, dari mungkin produksinya ya, yang sehari harusnya bisa 10 biji menjadi 8 biji, itu ya ada evaluasi. Yang kedua adalah perubahan proses bisnis. Nah, perubahan proses bisnis itu ya namanya juga kan ada naik ada turunnya, namanya usaha ya. Jadi mungkin strateginya artinya yang penting produknya udah ada, udah deal, udah diterima masyarakat. Cuma kan dalam prosesnya, dalam penjualannya kan ada yang namanya siklus ya, naik turun. Mungkin sekarang lagi laku bulan ini, lagi desainnya nih, bulan depan atau mungkin tahun depan turun lagi kayak gitu. Itu wajar saja dalam berusaha naik turunnya. Tapi bagi pengusaha, kesabaran adalah kunci kesuksesan. Sabar artinya terus dijalani, ditekuni, insya Allah akan ada hasil yang kalian dapatkan. Itu aja materi tentang prototipe desain produk barang dan jasa ya. Barang dan jasa artinya apa? Gambaran. Intinya prototipe itu gambaran awal. Entah itu desain, kalau desain itu bentuknya, kalau jasa itu prosesnya, proses gitu. Kalau dalam komputer itu ada yang namanya software atau hardware. Nah itu masuk dalam prototipe. Oke, itu saja materi kali ini. Semoga kalian paham, semoga kalian tetap mengerti apa yang saya ajarkan. Dalam simpelnya prototipe tuh kayak gini lah. Prototipe itu gambaran awal produk yang akan kalian dagangkan. Itu simpelnya. Dan wajib kalian buat kalau kalian ingin membuat usaha kalian sendiri. Ya. Itu saja. Tidak ada tugas kali ini, tidak ada tidak ada penugasan. Yang penting kalian, karena sekarang itu wajib absen ya, wajib absen. Jadi kalian tulis kata hadir ya, tulis kata hadir di kolom komentar. Jadi pertama nama, kelas, dan juga kata hadir ya, kata hadir di kolom komentar pada jam mata pelajaran saya. Jadi saya ketika nanti mengisi jurnal guru setiap hari itu ada nama kalian yang sudah terpampang. Kalau tidak ada nama berarti kalian alfa pada jam mata pelajaran saya. Itu aja ya. Dan juga jangan lupa subscribe ya, biar kalian tahu setiap minggu saya mengirimkan video-video pembelajaran ya. Subscribe biar kalian tahu, jadi nggak nanya lagi Pak materi hari ini apa, nggak. Itu sudah pasti kalau kalian subscribe video saya setiap minggu ada pembelajaran, dan di situ mungkin ada tugas satu waktu ataupun cuma menulis kata hadir sebagai bentuk kehadiran kalian mengikuti mata pelajaran kewirausahaan produk kreatif ini. Khususnya kelas AP1, 11 AP1, 11 AP2 dan 11 UPW ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat materi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, jaga jarak.